Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Arkas. Konten ini agak berbeda karena bukan tutorial, tapi kita akan diskusi ringan tentang Arkas. Yang pertama adalah mengenai silpa, sisa lebih perhitungan anggaran. Lalu yang kedua, tahap 2 yang belum salur, di mana kita ketahui saat ini yang baru salur adalah tahap 2 gelombang 1. Kita ke pembahasan yang pertama terkait silpa. Terkait silpa ini kita mengutip dari PMK nomor 119 garing PMK titik 07 garing 2021. Kita tidak baca keseluruhan, hanya mengutip pasal-pasalnya saja terkait silpa ini. Ada di pasal 32 ayat 3. Itu ini sudah saya highlight. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan perhitungan sisa dana BOS reguler berdasarkan laporan sekolah untuk diperhitungkan pada rekomendasi penyaluran dana BOS tahap 2 pada tahun anggaran berikutnya. Karena ini PMK-nya 2021 artinya diperhitungkan tahun ini, ya tahun 2022 pada tahap 2. Nah, itu yang bisa kita kutip. Lalu ada di pasal 48. Ini juga berdasarkan hasil webinar ya, minggu lalu ada webinar terkait sisa dana BOS. Itu pasal 48 kita bisa kutip butir C di sini poin C, sisa dana BOS reguler tahun anggaran 2020 sebagaimana dimaksud huruf B itu diperhitungkan dalam penyaluran dana BOS reguler tahun anggaran 2022. Ya, jadi tahun 2020 dan 2021 terkait pada sisa itu diperhitungkan menjadi pengurangan. Dasarnya tadi ya PMK nomor 119 ini pasal 32 dan pasal 48 yang bisa kita kutip. Lalu ada Permendagri juga di sini nomor 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ini kita cari kutipannya. Sisa dana BOS. Nah, di Permendagri dijelaskan kembali terkait silpa bahwa sisa dana BOS tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 diperhitungkan kembali dalam penyaluran dana BOS tahun anggaran 2022. Anggaran penggunaan kembali sisa dana BOS dilakukan penyesuaian mendahului perubahan APBD tahun anggaran 2022 dengan menetapkan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD. Agak panjang saya bacanya. Itu mempertegas apa yang ada PMK di sini, itu bahwa tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 terkait sisa itu menjadi pengurangan. Ya, itu yang bisa kita kutip. Lalu pada Permendikbud nomor 2 tahun 2022 terkait Juknis, ini juga kita bisa langsung ke pasal 32 terkait penggunaan sisa dana BOS. Ini dalam sisa dana BOS, ya BOS atau BOP sama. Kita kutip poin 2-nya saja, yaitu dilakukan setelah dicatatkan dalam RKS. Artinya di sini RKS silpa. Ya, di RKS sudah disediakan ketika memang ada sisa yang memang belum terbelanjakan, misal tahun 2021, itu dicatat kembali di RKS atau di RKAS. Lalu komponen penggunaannya sama ya sesuai Juknis berikutnya. Kita coba ke studi kasus terkait silpa. Ini studi kasus yang disampaikan pada saat webinar kebijakan dana BOS tahun 2022. Di sini sekolah A mendapatkan alokasi sebesar 500. Lalu pada tahun 2020 penggunaan yang tidak optimal sehingga sisa dana BOS tahun 2020 100 juta. Lalu pada tahun berikutnya, tahun 2021, sekolah ini menggunakan sisa dana BOS tahun 2020 untuk operasional sekolah. Artinya sisa ini habis digunakan di tahun 2021. Sedangkan
Dari alokasi BOS tahun 2021 juga terdapat sisa. Jadi 2020 sisa 100, 2021 sisa 2 juta. Maka sesuai peraturan tadi yang direkomendasikan pengurangannya adalah penyaluran tahap 2. Itu 100 sisa tahun anggaran 2020 dan 2 juta sisa tahun anggaran 2021. Sehingga salur yang harusnya full 200 menjadi 98 juta karena pengurangan silpa itu tadi. Lalu pada tahap 3, ini sebenarnya tahap 3, alokasi tahun anggaran 2022, penerimaan kembali normal. Di sini juga ditegaskan, pastikan laporan realisasi dana BOS reguler yang diinputkan oleh sekolah pada aplikasi Arkas atau BOS Alur sesuai kondisi real dan sesuai pencatatan silpa yang diakui oleh pemerintah daerah. Pencatatan silpa ini ranahnya Dinas Pendidikan ya melalui rekonsiliasi sisa dana BOS. Lalu hasil rekon tersebut dilaporkan dan diakui oleh Pemda. Ini kalau kita baca alur kurang lebih seperti itu. Lalu bagaimana penerapannya pada Arkas ketika sekolah kita kena pengurangan? Ini kita ke Arkasnya dulu. Nah, untuk Arkas paling ini bukan jawaban ya, cuma solusi sementara. Karena di Arkas, di mana kita tahu pada saat kita melakukan aktivasi kertas kerja pada BOS reguler, itu penarikan penerimaan langsung pagu 1 tahun. Ya, sedangkan pada tahap 2 sekolah kita kena silpa misalnya. Artinya tahap 2 yang harus nerimanya berapa menjadi kurang, seperti itu. Maka paling tidak pada kertas kerja pembukuan di sini ada penggunaan yang memang sengaja tidak kita realisasikan, gitu ya, sengaja kita tidak realisasikan. Katakan sekolah ini kena pengurangan 1 juta lah, maka kertas kerja ini di sini ya, kertas kerja ini jangan kita realisasikan karena kita nerimanya juga kurang. Misalnya pagu 90 kita nerima 89 juta misalnya. Artinya kita yang 1 juta ini untuk pengurangan yang silpa tadi. Lalu terkait nanti seperti apa untuk hal teknis di Arkas karena belum disediakan ya. Adapun perubahan itu fitur yang disediakan pada perubahan anggaran tahap 3. Karena jelas tahap 3 ada perubahan penerimaan terkait cut off dana BOS per 31 Agustus ya untuk tahap 3 tahun ini dan tahap 1-2 tahun berikutnya. Paling tidak jawaban sementara untuk di Arka seperti itu ketika sekolah kita menerima atau terkena silpa ya sejumlah pengurangan silpa tersebut jangan kita bukukan, sengaja kita sisakan agar nanti pada saat pelaporan penggunaan tahap 2 balance antara di penggunaan dan penggunaan BOS salurnya balance gitu ya. Paling tidak solusi sementaranya seperti itu sambil menunggu apakah nanti dari tim Arkas ini menyediakan untuk teknis tersebut. Itu dulu jawaban sementaranya. Berikutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua terkait tahap 2 yang belum salur. Buka portal BOS-nya. Di sini sudah masuk. Status penyaluran BOS 2022 saat ini yang baru disalurkan adalah tahap 2 gelombang 1 di masing-masing jenjang dengan total 162.149 sekolah. Artinya masih banyak sekolah yang memang belum salur jika kita bandingkan dengan tahap sebelumnya. Ya, yang belum salur ini maka akan terbawa di gelombang berikutnya, gelombang 2 dan gelombang 3. Terkait penyebab hal teknis dan non teknis, hal teknis yang pertama adalah perkembangan pelaporan tahap 3 di mana dasar penyaluran tahap 2 2022 adalah laporan tahap 3 tahun 2021. Itu juga menjadi dasar. Ketika kita laporannya terlambat, maka penyalurannya juga akan lambat juga. Ya, jadi kalau teman-teman mau masuk gelombang 1, usahakan laporan tidak pernah terlambat dan laporan sudah sesuai real gitu ya.
balance antara di aplikasinya dan di bos salur. Lalu hal teknis berikutnya adalah saat ini masih ada konfirmasi sisa dana bos. Artinya yang salur gelombang satu adalah konfirmasi sisa dana bosnya sudah tervalidasi, ya sudah benar lah gitu ya, sehingga dia sudah bisa salur. Nah, yang belum salur ini masih ada konfirmasi sisa dana bos. Ya, di sini ada materinya. Cuma sebelum ke situ kita masuk ke sini. Kita masuk ke portal Tanya Bos Kemdikbud. Di sini ada sekolah yang memang terhitung kena sisa dana bos. Ya, artinya kena pengurangan lah gitu ya. Lalu dijawab oleh tim Tanya Bos di sini. Untuk dana bos tahap 2 yang belum salur, saat ini akan dilakukan proses rekonsiliasi dengan pemerintah daerah. Ini terkait dengan sisa dana tadi, baik sekolah negeri atau swasta. Proses rekonsiliasinya akan dilakukan mulai minggu ini sampai dengan bulan Juni, akhirnya sampai akhir Juni lah gitu. Jika sebelum berakhirnya Juni sudah banyak daerah yang selesai proses rekonsiliasi ini, maka akan disalurkan. Artinya ketika rekon sisa dana bos ini sudah terkonfirmasi oleh dinas dan sudah sesuai dengan kondisi nyata sekolah, artinya tidak diragukan, maka tahap 2 gelombang berikutnya, gelombang 2 dan 3, itu akan menjadi rekomendasi penyaluran. Akan keluarlah rekomendasi penyaluran. Nah, di mana di sini ini ada materi baru terkait pengisian konfirmasi sisa dana bos salur. Sebenarnya materi ini diperuntukkan untuk admin dinas ya, untuk admin dinas. Ini pun sebenarnya dibahas pada webinar sisa dana bos minggu lalu kalau tidak salah. Nah, ini ada contoh 7 studi kasus. Yang pertama, pelaporan tidak ada sisa dana dan tanpa pengembalian daerah. Lalu yang kedua, pelaporan tidak ada sisa dana dan ada pengembalian daerah, artinya kebalikannya. Yang ketiga, pelaporan ada sisa dana 2020 tidak digunakan di 2021 dan tanpa pengembalian daerah. Lalu yang keempat, ada sisa dana 2020 tidak digunakan di 2021 dan ada pengembalian daerah. Itu kebalikannya lagi juga. Yang kelima, sisa dana 2020 digunakan di 2021, namun tidak habis di sini, tanpa pengembalian daerah. Lalu yang keenam, sisa dana 2020 digunakan di 2021, tidak habis dan ada pengembalian daerah. Lalu yang ketujuh, sisa dana 2020 digunakan di 2021, habis dan ada pengembalian daerah. Nah, ini materinya bisa kita download. Nah, ini contoh konfirmasi pengisian sisa dana. Nah, untuk ini akan saya bahas pada konten selanjutnya, ya karena agak panjang juga kalau dibahas sekarang. Sementara itu dulu untuk hal teknis, kurang lebih ada dua. Yang pertama, laporan tahap 3 2021 yang memang sekolah lambat melakukan pelaporan, entah itu lambat di akhir-akhir batas tanggal lapor, atau memang di luar batas tanggal lapor. Lalu yang kedua, saat ini masih dilakukan konfirmasi sisa dana bos, ya sesuai kondisi nyata di sekolah. Artinya sudah tidak diragukan lagi kalau udah dilakukan konfirmasi ini. Dan kita bahas hal non teknis. Saya akan bahas adalah konfirmasi dana, di mana ini perlu dilakukan setiap tahap bos cair. Khawatir ketika tidak pernah dilakukan, nanti Kemdikbud bingung ini sekolah sudah benar salur atau belum nih, ya ke rekening sekolah, sehingga konfirmasi ini semacam fakta integritas bahwa dana bos sudah salur dan diterima oleh sekolah. Ya, artinya tidak ada retur kalau sudah dikonfirmasi karena bentuk dalam fakta integritas. Sama halnya dengan Dapodik, ketika status bersedia menerima bos itu kita tidak checklist menjadi tidak, maka dana bos tidak salur. Nah, ini juga hal non teknis ini juga perlu teman-teman perhatikan, jangan sampai lupa tiap tahap. Ya, apalagi dari tahun-tahun sebelumnya tidak pernah konfirmasi. Nah, itu khawatir menjadi fatal. Ya, menjadi pertimbangan apa namanya?
lambat penyaluran. Itu saja untuk hal non teknisnya. Mungkin itu dulu terkait 2 materi tadi ya, Silpa, sisa lebih perhitungan anggaran dan tahap 2 yang belum salur. Semoga informasi ini dapat membantu teman-teman. Kurang lebihnya apabila ada yang salah atau kurang tepat tidak yang saya sampaikan, mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.